Oke, sebelum kegiatan pelajaran hari ini dimulai, kita terlebih dahulu melakukan doa. Di mana doa tersebut untuk melancarkan aktivitas kita di hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Nah, ketua kelasnya siap untuk memimpin doa. Silakan. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, biasa untuk pertemuan kita, di mana setelah berdoa, kemudian menanyakan kesiapan, apakah hari ini udah siap belajar? Siap. Oke, kita absen dulu ya, kita periksa dulu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Oke, untuk yang namanya disebut, untuk bisa menyebutkan hadir, gitu ya. Kalau tidak ada izin atau apa disebutkan saja, tolong dibantu. Yang pertama ada Hilman, Alia, Arpandi, Arsal, Julpa. Oke, jadi yang tidak hadir 2 orang ya, sakit dan izin. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya, yaitu pertemuan hari ini, yaitu Bapak akan membahas mengenai, ingin bertanya dulu. Intinya, untuk pertemuan kemarin, kita sudah sampai mana? Halaman berapa? Dibuka dulu, buka bukunya. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ya, betul sekali. Jadi, di sini kita bakal membahas mengenai bab Pancasila sebagai dalam kehidupan bangsaku yang memiliki 3 subbab atau pembahasan. Yang pertama, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Sebelum lanjut, Bapak ingin sebentar membakar semangat, gitu ya. Di mana Bapak punya satu permainan atau satu jargon atau satu apa disebutnya, ice breaking atau apa ya disebutnya, membakar semangat. Ya, jadi kalau Bapak bilang tepuk semangat, tapi Bapak di sini ingin suara terbaiknya dikeluarkan. Maksudnya gimana? Yaitu suara intonasi tertinggi, gitu ya. Jadi semangatnya dikeluarin, gitu ya. Oke, siap? Siap. Kalau siap, tepuk semangat. Terima kasih. Oke, selanjutnya tanpa basa-basi lagi gitu atau tanpa pembahasan yang lain lagi, kita seperti biasa melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, tidak boleh berisik, kemudian perhatikan, kemudian selanjutnya yaitu kebiasaan kita yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Ya.
Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Oke, terima kasih untuk silakan duduk kembali. Terima kasih sampai bahasanya akan kita bahas hari ini, di mana ada beberapa poin. Yang pertama, kita baca dulu pendahuluan atau tujuan layanan yang akan dicapai. Peserta didik akan diajak mempelajari, memahami, menjelaskan, menyebutkan, menunjukkan tentang. Jadi di sini kita bakal paket lengkap gitu ya, di mana ada pengertian, kita harus hafal, gitu ya, harus tahu, kemudian menjelaskan dan lain sebagainya. Yang pertama, yaitu memahami konsep Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah, masyarakat, kemudian keluarga. Nomor 3, memahami konsep Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nomor 4-nya, menyebutkan contoh perilaku berbangsa berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, poin 5, menunjukkan sikap pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nomor 6, memahami konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 7, menyebutkan contoh orientasi bernegara berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang terakhir, menunjukkan sikap pengamalan Pancasila sebagai ideologi di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan pemantik atau pertanyaan untuk membuka cakrawala kita mengenai pemahaman yang tadi telah Bapak sampaikan di tujuan pembelajaran. Yang pertama, apakah kalian apa yang kalian ketahui tentang pengertian Pancasila? Yang kemarin Pancasila, mengenai pengertian Pancasila, ada yang bisa? Ada yang bisa? Pancasila adalah, yaitu berasal dari kata panca yang berarti naon? 5. Kemudian sila yang berarti nanti batu atau asas. Kalau digabung yang disebut Pancasila itu apa? Batu sendi yang 5 atau asas atau 5 dasar asas yang bisa dijadikan acuan gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 2 yaitu siapa yang sudah hafal bunyi Pancasila, cum? Bunyi Pancasila di sini yang berani mengacungkan diri. Jong. Arpandi, silakan. Malu-malu, silakan sebutkan sila-sila ataupun bunyi dari Pancasila. Yang pertama, sila pertama. 2. 3. 4. 5. Iya, betul sekali. Terima kasih Arpandi. Apa saja simbol dalam Pancasila? Yang pertama barang. Bintang. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke. Kemudian sebutkan salah satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kira-kira apa? Betul, jam-jam, betul. Terima kasih. Sholat. Kemudian apa lagi? Bang, bergotong royong, betul. Kemudian bertoleransi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai seputaran pengamalan Pancasila, di mana di sini ada dasar negara sebagai dasar negara Pancasila, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian menjadi ideologi negara. Ya, betul sekali. Di sini Bapak sudah menyediakan sebuah video, gitu. Jadi di sini silakan untuk setiap kelompok mempersiapkan alat tulisnya ya. Jadi nanti silakan disimak, kemudian disimpulkan. Nanti ada yang Bapak tunjuk satu orang atau lebih. Sebentar. Terima kasih yang apa belum nih? Oh iya, kebetulan aku belum makan nih.
Sama dong, aku juga belum makan siang. Wah, kebetulan aku juga lapar banget. Ya udah yuk, kita makan di rumahku aja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, banyak sekali makanannya. Jadi nggak sabar pengen tetap makan. Ayo silakan dimakan seadanya ya teman-teman. Pengen, udah banget nih. Jangan lupa berdoa dulu. Itu kan sudah. Oke. Sudah? Ya, bakat sedikit bertanya mengenai apa sih yang terdapat dalam video tersebut. Silakan Alia. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari tiga PPT tersebut. Menurut saya, yaitu harus saling membantu satu sama lain dalam perbuatan yang baik. Tidak boleh membeda-bedakan teman dan harus saling toleransi antar ras, agama, dan suku. Saling tolong-menolong, tidak boleh saling mengejek, dan menghormati perbedaan antar teman. Dan menghargai pendapat teman. Dan juga harus berkomunikasi antar teman dengan sopan. Lalu harus saling memaafkan antar teman dan juga harus membantu teman ketika sedang kesusahan. Terima kasih. Hanya itu kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi pemaparan di area sangat bagus sekali, di mana kita yang pertama tidak boleh apa? Membeda-bedakan teman. Kemudian saling tolong menolong, kemudian saling menghargai dan Membantu teman ketika sedang kesusahan. betul sekali. Jadi di sini kita dituntut dalam video ini, dalam video tadi yang telah Bapak sampaikan, kita dituntut untuk saling menolong, di mana setiap individu dan individu yang lain saling membutuhkan satu sama lain, di mana kemudian saling menghormati, kemudian tidak boleh saling mengejek satu sama lain, di mana kita kodrat sebagai manusia memiliki derajat yang sama, di mana wanita disebut cantik, kemudian pria disebut tampan atau ganteng. Jadi tidak ada yang buruk rupa gitu ya. Jadi semua sama di pandangan kita semua. Jadi hati-hati ketika kita berucap, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Selanjutnya di sini kita akan dibagi menjadi kelompok, di mana Bapak tadi udah membagi kelompok ini ya sebelumnya. Kita pelajaran PKN sudah membiasakan duduk berkelompok, di mana di sini Bapak akan memberikan sebuah pekerjaan atau sebuah lembar kerja LKPD untuk dikerjakan oleh setiap kelompok, di mana ada beberapa poin yang harus dikerjakan. Silakan untuk kelompok. Nah, di sana Bapak sudah menyantumkan beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan kalian mengenai pembahasan yang akan kita bahas di sini. Jadi, silakan kerjakan di lembar jawaban yang telah Bapak sediakan. Kemudian, silakan buka buku pelajaran. Nah, nomor 2 ini nomor 1 udah dikerjakan. Oke. Jadi nomor 1 kalau bisa ini pengertian Pancasila sebagai dasar negara ada di bukunya, nanti dibuka dulu halaman pertama kalau nggak salah. Nah, ini bisa dibaca seputaran. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Ya ada. Oke, nomor 2 poin apa itu? Mengapa negara Republik Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Oke, jadi di buku tadi di buku kemari yang 789.
Yang lain cari coba. Ini nulis, ini cari, nyari. Nanti dibilang ke yang nulis. Sok, silakan. Nomor berapa? Nomor 3. Pengembangan bahasa negara. Coba kan kemarin Bapak udah kasih challenge yang di buku masing-masing contoh anu ya teh gini. Kalian kelas berapa? 7. Mana yang kemarin gini yang udah kalian jalan-jalan? Jalan-jalan. Ya kan anu dasar negara. Yang ini betul. Nah, ini. Yang tulisnya yang ini. Oke, nomor 4 sebutkan contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup di lingkungan keluarga masyarakat. Namun di keluarga non wae. Keluarga. Sip. Nu di masyarakat? Di kompas Pak. Masyarakat iya. Mohon. Nu di 3 Pak. Ya. 3, yuk. Berarti bersiap-siap melakukan presentasi di mana waktu udah habis. Untuk kelompok 3 maju ke depan. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sophie Anindya Utami sebagai moderator. Di samping kanan saya ada Dery Puji Darmawan, ada Arsal Merik Nugraha, ada teman Yulia Rahmawati, Sipa Awaliyah, dan Intan Fitriani. Selanjutnya kami akan membacakan soal dan jawaban yang telah diberikan oleh guru Oke, kita. yang lain perhatikan, tolong jangan berisik. Yang open ya. Silakan. Nomor 1. Apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Sebagai sumber dari segala hukum dan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah serta menciptakan fondasi yang kuat bagi negara Indonesia. Lanjut. Nomor 2, mengapa Republik Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki dasar negara? Apa saja contoh pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat? Lingkungan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bersikap jujur. Lingkungan keluarga, menghargai hak anggota keluarga, bersikap adil, tolong-menolong sesama keluarga. Lingkungan masyarakat, menolong warga yang membutuhkan, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menghormati sesepuh setempat. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan acungkan tangan kelompok mana yang mau ingin bertanya. Ini di sini Bapak membuka sesi untuk tanya jawab ya. Untuk kelompok mana saja silakan acungkan tangan yang ingin bertanya, silakan. Sebutkan nama dari kelompok berapa, kemudian apa pertanyaannya, silakan. Untuk kelompok ini untuk menulis pertanyaan kemudian apa jawabannya, silakan. Silakan. Saya Tita Nurhayati. Saya di sini dari kelompok 1 ingin bertanya. Silakan. Apa itu ideologi negara dan mengapa suatu negara membutuhkan ideologi? Oke, silakan bisa langsung dijawab atau ada mau dirundingkan dulu? Oke, dirundingkan dulu, silakan membuat lingkaran di sini aja ya. Jadi silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Terima kasih untuk pertanyaannya, tidak sangat bagus sekali. Silakan buat lingkaran di sini aja. Ideologi negara adalah seperangkat gagasan, nilai, dan kepercayaan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pedoman bagi masyarakat. Tuh, udah. Ideologi sangat penting untuk memberikan identitas, menyatukan bangsa yang beragam, dan menciptakan tujuan nasional. Oke. Udah betul? Udah ngena?
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan jawabannya. Kita lihat lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 3 yang telah melakukan presentasi di depan. Oke, untuk selanjutnya pemaparan yang akan dilakukan yaitu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju. Bersangkutan dengan apa yang disebut akal atau pemikiran kita ya sebagai manusia yang hidup di Indonesia. Jadi itulah sedikit mungkin penambahan dari Bapak gitu ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 maaf untuk komplementasikan LKPD hasil LKPD yang telah dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tita Nurhayati dan teman-teman saya Sabila, Rahma, Julfa, Parsa, Ihsan, dan Rapi. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Sabila. Apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya. Hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara antara lain dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari di sekolah, menyebabkan pemahaman tentang pengamalan Pancasila serta menjaganya dari pengaruh ideologi lain yang bertentangan. Apabila ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, silakan. Perkenalkan, nama saya Alia, saya dari kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, apakah Indonesia sangat membutuhkan Pancasila sebagai dasar negara? Dan mengapa Indonesia sangat membutuhkan Pancasila sebagai dasar negara? Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Karena Pancasila mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia dan dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Kenalkan, nama saya Arpandi dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Oke, jadi di sini mungkin yang disebut dengan yang barusan disebutkan gitu ya, bahwa Pancasila itu sebagai hukum, di atas hukum. Jadi segala sesuatu yang ada di negara Indonesia gitunya, salah satunya Pancasila menjadi landasan di mana kita ingin membuat suatu peraturan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kita diharapkan memiliki dasar terlebih dahulu. Contoh, kita akan melakukan menciptakan suatu peraturan mengenai agama. Berarti kan kita condongnya ke sila nomor pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah masing-masing. Jadi apa mana di sini gitunya, kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang beragama gitunya ingin melakukan suatu terobosan dalam suatu hukum gitunya, kita harus tahu bahwa ada landasan terlebih dahulu. Di mana landasan tersebut yaitu berlandaskan Pancasila. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Samaria mungkin tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat. Ya, dari kelompok kami, mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, terlihat sedikit agak lemas. Setelah Bapak minta satu kali lagi ice breaking yang tadi. Yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini Bapak akan menyimpulkan atau akan sedikit memaparkan mengenai pembahasan yang yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi fondasi, sumber hukum serta pedoman utama dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta tindakan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian intinya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan dalam membangun negeri. Nah, tadi yang ditanyakan kepada kelompok 1 gitunya. Sama contoh di lingkungan keluarga yaitu menempatkan nilai keadilan dan pembagian perhatian orang tua kepada anaknya kalau di keluarga. Kemudian menanamkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Namun ayeuna orang sekolah kudu jujur, datang ke sekolah nepi gitu nya. Ulah bikin kaina datang ke sekolah, izin ke sekolah tapi ka mana gitu nya salah. Kemudian di sekolah mematuhi tata tertib sekolah sebagai bentuk ketaatan kepada aturan. Betul sekali, di mana datang jam 7, kemudian pulang jam sekian gitu nya. Kemudian bagian MBG di PMAM, MBG-na kemudian dikembalikan ke lagi gitu nya wadahnya. Yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila menjadi pedoman dan arah bagi masyarakat Indonesia dalam bersikap, bernorma, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya digunakan untuk menentukan cara memandang persoalan hidup dengan keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Kemudian selanjutnya inilah contoh pengamalan pandangan hidup di lingkungan masing-masing. Yang pertama di keluarga, sekolah, masyarakat. Yang pertama menghormati orang tua di keluarga, kemudian sekolah, demokrasi saat memiliki osis, tadi sama lah ya, hampir sama gitunya. Kemudian musyawarah masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan warga. Salah satu naon, sekolah dinia, pengajian, kajian, gitu dan lain sebagainya. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila berisi nilai-nilai dasar yang menjadi cita-cita, tujuan, arah dan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dengan kultur seperti ini, tapi bisa mengikuti permajuan zaman gitu ya. Selanjutnya di sini ada sedikit contoh-contoh yaitu pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan, masyarakat, keluarga, sekolah gitu ya. Keluarga. Yang pertama, keluarga mengajarkan nilai cinta tanah air melalui cerita, sejarah atau budaya. Menyenangkan pelajaran dengan Bapak? Sebuah quotes atau sebuah masukan untuk kalian, ilustrasi sekolah sampai ke negeri Cina karena peribahasa tersebut menggambarkan bahwa kita tidak hanya bisa diam di sini saja, tapi kita harus bergerak. Jika kalian ingin menggapai semua harapan, cita-cita kalian, bergerak. Jangan diam. Oke, mengerti? Jadi, sebelum ditutup, intinya Bapak ucapan terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, intinya insya Allah kalau umur panjang, Bapak di sini akan buka buku selanjutnya halaman bab 3 ya, bab 3 di sana mengenai apa? Pedoman negaraku, di mana di sana ada materi silakan dirangkum di rumah. Kemudian besok pertemuan selanjutnya minggu depan Bapak diperiksa, kemudian nanti kita jelaskan di depan bersama-sama. Oke? Berarti tugasnya seperti itu. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.